Walhamdulillahirabbil alamin. Kita rasakan bagaimana tersiksanya kita tidak keluar rumah, kemudian tersiksa lagi dengan ekonomi yang tersendat bagi orang-orang yang makannya adalah harian. Apa yang dia kerjakan hari ini dialah makan hari ini, sehingga kalau tidak kerja hari ini tentu tidak ada yang dimakan. Orang yang semacam itu di Indonesia masih jutaan. Tentu kita terima kasih juga kepada pemerintah, para dokter yang sudah bekerja keras dalam menghadapi corona ini dengan berapa petunjuknya protokol kesehatan. Itu semuanya benar. Kita laksanakan itu, protokol kesehatan ini. Tapi jangan sampai kita ini sampai memotong, menggunting perintah-perintah Allah. Justru para ulama-ulama yang terdahulu ini, kalau kita ditimpa oleh musibah, justru kita jangan lari dari masjid, jangan lari dari Allah. Justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di masjid-masjid diadakan istighosah. Maka saya mengharapkan corona yang sudah 1 tahun ini belum ada tanda-tanda untuk melandai. Laksanakan program kesehatan, tapi kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya yang sehat-sehat di kampung itu masuklah ke masjid mengadakan istighosah ba'da maghrib, yasinan bersama, istighfar, zikir kepada Allah, memohon kepada yang punya. Di samping kita tuh menjalankan protokol kesehatan, minta ya pada yang punya supaya virus corona ini sehingga secepat mungkin oleh yang punya diusir dari permukaan bumi ini. Semuanya tergantung kepada yang punya. Kalau kita masih beriman kepada Allah, tergantung kepada yang punya. Kayak kita milikin apa kita? Kalau kita milikin binatang, ayam atau lain-lainnya, tergantung pada kita. Mau kita potong kek, mau kita pelihara kek, tergantung pada yang punya. Kalau kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu di permukaan ada yang memiliki Allah, dekatilah pemiliknya. Jangan justru menjauhi pemiliknya. Salat berjamaah laksanakan di masjid-masjid, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya setiap masjid sediakan cairan yang membasmi bakteri-bakteri itu. Cuci tangannya. Kemudian pakai masker. Selama di masjid usahakan untuk tidak bersentuhan badan. Terutama kulit. Saya tidak mengatakan jarak 3 meter, 4 meter. Yang penting jangan bersentuhan. Baik bersentuhan pakaian atau bersentuhan kulit. Karena mungkin bakteri itu nimpel di kulit atau nimpel di tangan atau nimpel di baju kita. Semuanya berdisiplin, tetapi tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Allah yang menganjurkan agar masjid-masjid itu diisi dengan sholat berjamaah. Justru sekarang banyak orang yang menjauhi sholat berjamaah. Ini yang kadang-kadang saya ngeri. Laksanakan protokol kesehatan itu bagus. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu.
Yang tahu soal kesehatan itu ada dokter. Maka selain dokter, ya walaupun bicara, jangan terlalu banyaklah. Yang berhak berbicara itu dalam soal COVID ini, tentu dokterlah yang lebih tahu. Kita laksanakan protokol kesehatan itu, cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan itu sudah sunnah Rasulullah. Coba di dalam hadis Rasulullah, idastaiqadha ahadukum min naumihi falyughsil yadahu qabla ayyudkhilahul ina fa innaka la tadri aina batat yaduhu. Subhanallah, alangkah mendalamnya hadis ini. Kalau kau bangun tidur, maka hendaknya kau cuci tanganmu sebelum kau masukkan ke bejana air. Jangan kau masukkan dulu tanganmu, cuci dulu di luar bejana itu, di luar kolam air itu. Subhanallah, teliti Rasulullah itu. Karena kalau tangan nanti dicuci di dalam kolam bejana air, tentu bakterinya mungkin semakin hidup. Di luar, kalau sudah dicuci tangannya di luar, mulailah kau berwudu. Celupkan tanganmu di dalam air itu tidak menjadi soal. Kita disunahkan sebelum wudu itu cuci tangan. Itu min sunanil wudu. Mencuci tangan sebelum kita berwudu. Subhanallah. Karena kita tidak tahu di mana tanganmu itu tidur semalam. Ketika kau tidur ada gatal dimanapun kau garuk tanpa sadar, sehingga mungkin tanganmu kemana-mana. Ketika kau berwudu, cucilah tanganmu min sunanil wudu, sunnahnya wudu. Karena apa? Tanganmu barangkali menyinggung situ, menyinggung sana dan lain-lainnya. Barulah kau cuci mukamu. Setelah tanganmu kau cuci. Subhanallah. Mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Subhanallah. Kalau makannya 3 kali, sudah 6 kali cuci tangan. Kalau wudunya 5 kali, sudah 5 kali cuci tangan, sudah 11 kali. Belum ketika tidur malam atau tidur siang, kita cuci tangan kita. Subhanallah. Minimal 12 kali. Kita laksanakan semuanya itu. Sholat berjamaah di masjid-masjid jangan sampai hilang. Rumah Allah jangan sampai dikosongi karena COVID ini. Tapi berdisiplin. Sebelum masuk masjid, tangannya dicuci dulu dengan cairan bakteri, supaya bakteri di tangannya mati semuanya. Masuk masjid jangan ada persinggungan. Kalau bagi saya tidak perlu jarak, yang perlu baju dengan baju jangan bersinggung. Kulit dengan kulit jangan bersinggung, dijaga disiplin. Dan semuanya pakai masker. Sujudlah kepada Allah. Kalau perlu tiap masjid sekarang ini mengadakan istighosah. Tidak usah penuh masjid itu. Istighosah 50 orang. Kalau masjidnya besar istighosah 100 orang. Kalau perlu di kampung bergiliran, malam ini 100 orang istighosah. Malam besok 100 orang bergantian istighosah. Tapi yang sehat-sehat. Kalau merasa dirinya tidak usah corona, flu saja. Tidak usah ke masjid. Karena flu itu juga termasuk gampang menular. Jangan berkata cuman flu, sudah. Flu merasa tidak enak, jangan ke masjid. Jadi di kampung itu kalau yang lainnya merasa enak, dibikin giliran tiap malam 50 orang atau 25 orang atau 10 orang supaya berjarak. Disitulah kita munajat kepada Allah.
Kita minta kepada Allah yang memiliki alam ini. Jangan di tengah-tengah corona semacam ini, masjidnya jadi kosong, jamaahnya jadi kosong, pengajian kosong. Padahal pengajian majelis taklim ini adalah yang paling dianjurkan oleh Islam. Majelis taklim, majelis dzikir, yang penting berdisiplin, gantian di masjid itu, sehingga tidak berjubel, tidak bergerombol. Masuk masjid satu-satu, saya kira kalau tiap masjid cuma orang 100 saja, itu nggak ada artinya dalam masjid itu. Kemudian besok malamnya ganti dengan 100 lagi, ganti dengan 100 lagi, setiap malam munajat kepada Allah, minta kepada Allah supaya virus corona itu disingkirkan dari negeri kita ini, sehingga kita hidup dengan aman, sehat. Ini saya berikan sebagai pandangan agama. Lah kalau kita dengan adanya musibah sekarang ini, kapal terbang yang jatuh, banjir yang tidak biasa di Kalimantan Selatan, kemudian gempa bumi, dan lain-lainnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi, musibah apa lagi. Lah disinilah letaknya kita ini mengkombinasikan dengan usaha-usaha yang sifatnya dohiriyah, mengikuti petunjuk-petunjuk dokter, tetapi jangan mengurangi perintah-perintah Allah. Ini saya anjurkan kepada umat Islam di masjid-masjid, cobalah berdisiplin, diatur, baik oleh pengurus masjidnya, ketua RT, ketua RW yang beragama Islam, diatur setiap malam untuk ada istighotah di dalam masjid, 50 orang, 100 orang gantian tiap malam. Jangan sekaligus, sehingga kalau sekaligus tentu menimbulkan kerumunan, dan kerumunan inilah yang mengakibatkan menularnya penyakit itu menurut pendapat dokter. Kita tahu bagaimanapun ternyata yang terpapar corona ini juga orang-orang yang sudah hati-hati, yang namanya gubernur, yang namanya anggota DPR, yang namanya bupati, insya Allah mesti dia itu menjaga. Tapi tidak sedikit mereka yang positif corona itu. Nah disinilah bahwa yang terakhir penentu itu adalah Allah. Kalau kita sudah menjalankan apa yang diberikan petunjuk oleh dokter, protokol kesehatan, kita laksanakan. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Apakah kita mati karena penyakit malaria? Apakah kita mati karena penyakit jantung? Apakah kita mati karena penyakit paru-paru? Apakah kita mati karena penyakit katakan COVID-19? Itu semuanya Allah yang punya ketentuan. Apakah mati bencana karena tabrakan? Atau mati karena tsunami? Atau mati karena gempa bumi? Itu semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah. Maka setelah kita laksanakan petunjuk-petunjuk dari dokter yang disebut protokol kesehatan itu, kita tidak usah merasa gusar. Bertawakallah kepada Allah, bahwa Allah semuanya yang menentukan. Karena apa? Isolasi yang dianjurkan oleh dokter itu benar. Itu bukan sebenarnya kalau kita katakan itu bukan dari dokter, dari hadis Rasulullah. Rasulullah jelas bersabda dalam riwayat Imam Muslim, kalau kau mendengar di suatu tempat, suatu negeri ada penyakit wabah yang menular, maka kau jangan datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu ada di negeri di mana engkau tinggal, engkau jangan keluar dari negerimu.
Karena kau menjadi penyebar nanti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah isolasi, inilah karantina yang dikerja oleh seluruh dunia. Sekarang ini hadis Rasulullah yang dikerja oleh seluruh dunia ini. 1400 tahun Rasulullah sudah menjelaskan tentang isolasi ini. Tetapi setelah kita mengisolasi diri, apakah kalau sudah mengisolasi, mengikuti protokol kesehatan pasti tidak mati? Nah, disinilah Allah memperingatkan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti mati menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau akan berada mengisolasi diri di menara yang kokoh, menara beton yang tinggi, tapi pasti mati akan menemui kalian. Nah, disinilah ada keseimbangan. Kita tawakal tanpa ikhtiar salah. Kita ikhtiar tanpa tawakal juga salah. Ikhtiar kita jalankan. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada para wali murid, nanti kalau tanggal 26, ikuti petunjuk. Karena tidak sekaligus boleh masuk pondok, itu bertahap, kelas per kelas, supaya tidak terjadi jubelan. Dan semuanya supaya mendapat surat keterangan sehat. Masuklah ke pondok ini, insya Allah kita isolasi santri ini. Selama COVID-19 ini masih belum melandai, kunjungan wali murid tetap ditiadakan. Ini namanya ikhtiar. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Sudah berusaha kita ini. Orang yang sudah berusaha, ya nyatanya penyakit itu tidak pilih. Tidak pilih siapa, kiai sakit, bukan kiai sakit, gubernur sakit, wakil gubernur sakit, bupati kena positif corona, wakil bupati kena, ini semuanya dicontohkan oleh Allah. Tentu mereka itu mungkin fisiknya cukup baik, makan cukup baik. Nah, kemudian anak-anakku, kita cuma berikhtiar secara ilmu kedokterannya. Kalau kita sudah melaksanakan segala ikhtiar ini, baru kita bertawakal kepada Allah, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di segala macam bencana. Dan kepada wali murid, ya kita ikhtiar. Karena ingin menambah gizi daripada para santri ini, mungkin makannya walaupun kemarin sudah bergizi, mungkin ingin ditambah gizi. Ya, saya belum berunding, cuman kalau menambah gizi, tentu dapurnya naik. Saya programkan semua santri sekarang harus ditambah. Kalau kemarin daging, cuma bentuk daging ayam, atau ikan berbentuk ikan laut, ya, kemudian tahu tempe, telur. Nah, sekarang ditambah daging. Nah, daging itu harganya cukup mahal. 1 kilo itu barangkali 100.000 lebih. Dan 1 kilo itu cuma cukup untuk 20 orang. Itu sudah paling maksimal itu. 20 orang, 1 kilo daging sapi itu. Santrinya ada 1.600. Harus berapa ratus kilo. Nah, ini mohon kepada wali murid supaya saya langsung yang berbicara. Ya, tapi saya akan berhitung kok, tidak akan menaikkan, ya paling naik nanti 20.000,
sebulan. Kalau kemarin 330 ya sudahlah barangkali 350. Bukan lalu saya ugal-ugalan menaikkan. Nah, saya juga tahu kok bagaimana sedihnya wali murid, usahanya. Ya tapi sama-sama sedih kan. Ya, mari sedih ini kita bagi. Pembagian sedih sekarang ini bukan pembagian tersenyum. Ini masih waktu pembagian sedih adanya corona, tapi tidak usah sedih, tertawalah ya dalam pengertian ini. Nah, dan saya juga kepada wali murid, tolonglah kalau mengirim anaknya makanan, saya anjurkan paling tidak anak bapak ini supaya minum susu kental 1 kaleng seminggu. Mungkin susu kental itu harganya 8.000 atau 9.000 ya. Tapi jangan dikasih duitnya sama anaknya. Nanti tidak dibeliin susu. Jadi langsung dikirim dari rumah 4 kaleng susu tiap anak, kasihkan sama anaknya. Supaya pagi minum teh dengan susu. Itu anjuran saya kepada wali murid. Jadi ketika ngirim itu misalnya langsung. Kalau dikasih duitnya 8.000 kali 4 berapa 32 ya. Saya khawatir tidak dibeliin. Dipergunakan yang lain. Nah, kalau langsung berupa susu 4 kaleng susu kental itu. Jadi anak-anaknya itu semuanya rata. Jadi tidak ada nanti ini minum susu, ini tidak, ini minum susu, ini tidak itu. Saya kira kalau ayahnya kadang-kadang ngirim makanan yang macam-macam, kirimlah susu 4 kaleng untuk anak bapak, anak ibu. Kasih nasihat ini untuk 1 minggu 1 kaleng susu. Untuk menambah gizi, di samping ditambah sekarang kalau yang biasanya telur, ikan ayam, kemudian ikan laut, kemudian tahu tempe. Nah sekarang kita punya rancangan untuk ditambah dengan daging sapi, daging ayam, telur, tahu tempe, dengan ikan. Itu sudah menjadi jadwal dan kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan alhamdulillah di sini dengan biaya 330.000 barangkali itu makan 1 bulan sekenyangnya, makan 3 kali. Kita sudah usahakan tuh semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu bisa memperhitungkan sendiri. Nanti kalau anak-anak Bapak dan Ibu dikirim susu langsung 4 kaleng untuk 1 bulan. Kalau tiap anak dikirim semuanya, ya insya Allah paling tidak, ya kadang-kadang saya ini berubah-ubah. 4 kaleng paling tidak 2 kaleng lah 1 bulan. Setengah bulan habiskan 1 kaleng susu itu. Kemudian setengah bulannya lagi 1 kaleng. Tapi saya minta kalau bisa 4. Untuk menambah gizinya, ketahan tubuhnya. Karena juga secara dohirnya. Tapi ya ini cuma dohirnya saja. Yang disebut mengapa orang itu tidak sakit. Karena mempunyai antibodi yang cukup kuat. Saya misalnya berjalan. Katakan dengan Ustadz Malik, hujan turun, angin. Ternyata saya sakit. Ustadz Malik tidak, padahal anginnya sama, gerimisnya sama. Mengapa? Secara dohirnya, antibodinya Ustadz Malik itu kuat. Jadi begitu penyakit masuk, langsung diserbu, ditolak oleh antibodinya sehingga dia tidak flu. Sedangkan antibodi saya lemah. Begitu flu masuk, tentara-tentara di tubuh saya tidak mampu menolaknya. Itu istilah kedokterannya. Nah, untuk membentuk antibodi yang kuat, itu harus cukup vitamin. Oleh sebab itu kepada anak-anakku yang saya anjurkan tadi, supaya wali murid semuanya itu langsung mengirim susu kepada anaknya. Dan selalu saya anjurkan sayur di dapur itu insya Allah enak.
Umpama kurang enak tetap dimakan, anggap jamu. Kurang apa saya menjelaskan ini? Anggap jamu. Kalau perlu Habib merem ketika makan sayur itu. Telan aja. Karena sayur bening, sayur sop, sayur lodeh, sayur asem, itu semua untuk menambah gizinya. Saya kalau sayur itu tidak pernah saya tinggal, mesti saya makan. Sayur asem kayak enak, tidak enak, ya pokoknya dikunyah gitulah. Nah, itu supaya mujiat ini semuanya namanya ikhtiar dohir. Apakah kalau begini ini sudah pasti sehat? Ternyata tidak. Bapak Gubernur saja Pak Anies ya kena corona kan? Pernah kena corona, padahal Pak Anies itu orangnya gagah, vitaminnya cukup. Nah, itu namanya apa kalau begitu kita tidak usah ikhtiar? Oh, salah lagi. Ikhtiar untuk sehat itu tetap wajib. Ikhtiar itu wajib. Nah, setelah ikhtiar inilah baru kita tawakal di pondok ini. Ini saya anjurkan kepada anak-anakku, dan selama ada di pondok ini saya anjurkan disiplinnya dan ibadatnya dengan sebaik-baiknya. Inilah barangkali mudah-mudahan wali murid itu ikut mendengar apa yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan tidak terjadi salah paham, dan kalau ada hal-hal yang penting bisa saja wali murid langsung berhubungan dengan saya. Inilah beberapa ustadz-ustadz yang berkumpul dengan saya yang selalu menganjurkan untuk meningkatkan gizi dapur di antara usul guru supaya ditambah daging sapi. Saya tidak menolak, cuman kan daging sapi itu ya harganya Masya Allah. Tapi ya insya Allah lah, marilah kita sama-sama berusaha. Walaupun nanti ada kenaikan dapur, insya Allah tidak naik sampai 100.000, enggak. Paling naik 10.000, 20.000, 30.000 paling tinggi. Hanya untuk mengatasi daging ini. Sekali lagi kepada wali murid, tolong nanti kembali anaknya dalam keadaan sehat, langsung saya karantina di pondok ini untuk tidak berhubungan dengan orang banyak, hanya berhubungan dengan sesama santrinya yang sama-sama sehat insya Allah. Inilah yang saya sampaikan kepada wali murid dan kepada anak-anakku yang masih di rumah untuk menjaga kesehatannya sebaik-baiknya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.